Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pengajian kita karena ada kanda tadi yang agak terlambat karena satu dan lain hal. Alhamdulillah bisa gabung hari ini. Kita ulang sedikit karena tadi ada janji ulun. Ada domba itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah beserta Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya mengharamkan, hukum di bawah itu ada mau menyalahi. Rujukan dalilnya tadi jurulun di Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai 13. Membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'kullahallaf. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Lihat orang madu domba itu pas sumpahnya gampang mana. Ini kalam Allah. Allah maha tahu dan Allah maha tahu yang bakal diperbuat hamba-hambanya yang munafik. Makanya sudah dipadahi kisi-kisinya. Al-Quran itu kehidupan kita dikisahkan Allah. Kita benar lagi sadar kadanya. Dan kita meyakini diri kita ini bukanlah raga yang paling bersih. Yang paling bersih itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Allah menjamin kemaksuman beliau, dipelihara, sedangkan kita ada jaminan. Makanya kita mengisi pengajian hari ini, kita meyakini kita pun pasti pernah melakukan hal-hal yang kayak ini, ada terlepas dari itu. Makanya begitu kita dapat ilmu, kita jadi tahu ancamannya pun kada main-main, tempatnya diharamkan itu kada mau surga, pasti neraka. Kita sudah tahu, kita perbaiki, jangan lagi kita bersifat yang kayak itu. Sakitnya orang yang difitnah sampai guringnya pun kada jana. Makannya pun yang nyaman-nyaman tuh kada beliau. Itu jar kanda tadi jar ucap. Kanda yang kucintai karena Allah dan Rasulnya. Sabiji nasi mantre kada ada makan dari pagi. Karena semalam sidin ada berkisah masalah sakit hati. Artinya makan kada nyaman, guring pun kada jana. Nyaman lah kita jadi korban difitnah. Jangan sampai kita menjadi orang pemiknah. Auzubillah wa auzubillah min dzalik. Mahinin. Nah, wala tutiqullah halafim mahin. Itu sepanjangan ayatnya. Nah, dengan cara yang batil, mahin, lagi hina, yakni rendah. Nah, Allah memandang orang yang kayak itu, yang sumpahnya itu ringan untuk memperdaya orang supaya orang itu terjadi pertikaian. Itu di sisi Allah orang yang ketujuh antara anjur ada domba itu hina, lagi rendah dari Allah di sisiku. Jadi gak ada harganya. Di ayat yang ke-11, Hamazim masya'im binamim. Hamazin, yang banyak mencela. Nah, atau sering mengumpat. Lihat aja orang yang ketujuh memfitnah itu bukan hanya sumpah, mudah hanya mengucapkan supaya meyakinkan orang yang hendak diadu dombanya nih. Dan inya pun kada sedikit mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencela, mengumpat. Bujur si anu tuh tadi kada mau kabar tuh sampai sesuai. Ibarat kuah sayur itu bila inya sudah ke tangannya, nang asalnya pas jadi hambar, nang asalnya pas jadi kamasinan. Itulah seorang adu domba. Masa imbinamim, yang kian kemari menghambur fitnah jar Allah. Yakni berjalan ke sana kemari, maksudnya di buminya Allah. Padahal ini berjalan nih batisnya di buminya Allah. Nya tahu Allah itu maha menatap, maha mendengar, maha tahu. Walaupun di dalam kalbu, dalam hati, tapi inya tetap menghambur fitnah berjalan ke sana kemari. Bahasa kita di kampung, kahulu ke hilir, kada sampai terlaksana, kada merdeka hatinya, perasaannya. Di antara orang-orang dengan maksud merusak mereka, yakni menghasut mereka. Nah, jadi itu dalil dari Al-Quran langsung. Allah berkalam menceritakan kayak ini pang makhluk
yang ngarannya manusia nih di muka bumi. Makanya rancak-rancaklah kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis salawat, agar Nur Muhammad dalam diri kita tuh hidup. Bila inya Nur Muhammad dalam diri kita hidup, kada mau lagi ucapannya sembarangan. Dalam artian begaya bisa, lain maksudnya yang non kisah nih menyakiti hati orang tuh kada mau lagi. Ada kalimat wa kamalu ma'rifatihi mahabbatullah, sudah tahu inya dicintai oleh Allah, maka inya akan mencari setiap hari ini kayak apa supaya cinta Allah dan Rasulnya tuh makin bertambah pakainya. Mustahil loh. Maulah Allah yang sudah cinta lawannya timbul berpaling, mustahil. Tadi sampai terjadinya pertumpahan darah, bunuh membunuh. Banyak loh kita temui yang kayak itu. Pelaku adu domba tidak akan masuk ke dalam surgaku, jar Allah. Ulun ulangi lagi, garis bawahi, tanamkan dalam otak kita, dalam hati kita, resapakan bahwa pelaku adu domba tidak akan pernah masuk ke dalam surgaku, ya Allah. Sesuai daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 303. Nomor hadisnya 303 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelaku adu domba tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Ada mungkin kita ada bakal ada percaya ucapan Nabi. Menurut Yahya bin Abi Katsir, adu domba lebih berbahaya daripada perbuatan tukang sihir. Sihir itu termasuk jahat, lebih jahat lagi adu domba. Orang karena sihir kemana-mana, berobat sampai habis hartanya, periksa ke dokter, periksa ke medis, kan ada penyakitnya. Sampai separah itu orang karena sihir. Jadi menurut Yahya bin Abi Katsir, belum apa-apanya perbuatan sihir itu dibanding adu domba seseorang adu domba saudaranya, adu asah namimah. Karena apa? Karena dalam waktu sekejap menimbulkan permusuhan. Kalau sihir belum tentu menimbulkan permusuhan selama sihirnya kada terbongkar. Tapi kalau adu asah, adu domba antar anjur pandir antara sini ke sana, langsung kontan tuh ya. Perpecahan tuh adu domba tuh langsung kontan. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Munyasuah membaca kitab ini tahu pelaku namimah bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam saja, bahkan kurang. Rasakan ya buan pian yang pernah difitnah. Sekejap benar. Hanya tadi berawaan lawan yang lawan yang tahuan lawan kita karena si adu asah ini baik benar memancokan sama-sama. Pemasakan makan sama-sama, begayaan, bebaya bulik, sekalinya ada gunting dalam lipatan. Nah, makanya ulun ingatakan terus dari awal, ulun sayang non buat pian, sayang ulun nih, kada kawa dinilai lawan duit, buhan pian bayar ulun dakwah, kada bakal ulun ambil. Karena apa? Karena ulun kada mencari materi. Tapi tolong perhatikan bujur-bujur, bedakan bujur-bujur orang yang masuk dakwah ke sini dengan hati dengan orang yang masuk dakwah ke sini dengan tujuan-tujuan tertentu. Bedakan itu. Supaya buhan pian tahu kawa memahami, oh orang ini bujur-bujur hendak menyatukan umat.
Sedangkan orang ini ada niat-niat tertentu yang kita kada tahu. Dan cukup inya dengan Allah yang tahu. Hanya dari awal kalian ingat, jaga persatuan. Bila ada masalah datangi tabayun. Hilangakan nih emosi ego diri merasa paling benar. Masih ingat yang menjelaskan di pengajian-pengajian telah lalu? Di hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa kesombongan itu jera Allah adalah sarungku, selendangku, dan kemuliaan itu adalah sarungku. Bila merasa diri paling bujur, maka siap-siap jera Allah, nya telah memesan tiket VVIP ke dalam api neraka. Jangankan kedosa adalah kita bebandir neraka, kita tahu dahsyatnya neraka, apalagi murkanya Allah lebih dahsyat daripada neraka. Coba aja kayak ini, kalau ada mesin cuci di rumah, coba nang laki dulu bocap lawan yang bini, ku masukkan laikam dalam pengaring tuh, putaran 5 menit aja, kayak parasannya guncang di pengaring tuh diparas, kira-kira mun keluar, kada kau membayang, kada mungkin muntah kuning lagi, muntah apa ban pare, tak darah, tuh aja digiling aja, belum lagi nerakanya Allah. Belum lagi neraka tuh belum apa-apanya, belum murkanya Allah. Auzubillah sumauzubillah min dzalik. Sedangkan penyihir dalam kitab Hilyatul Aulia, menyihir orang itu terkadang perlu waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan bisa kada kena sama sekali sihirnya. Tapi kalau adu domba, nahap kananya. Jus. Dalam sebuah hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikisahkan Rasulullah pernah melewati sebuah kebun di Madinah. Beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Rasulullah kemudian bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit ditinggalkan oleh mereka. Jadi jar Nabi, yang pertama orang dalam kubur itu disiksa karena tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Kada tahu tata cara adat bakami, kada tahu. Percikannya kana tak bawa sholat. Nah, tapi ini kita bahas, ini ilmu fikih. Karena boleh buat-buat merujuk ke Kanda Guru Majidi. Minta anualan lawan sidin penjelasan ini. Yang kedua, jar Nabi, orang yang kudengar sedang disiksa di dalam kubur di kebun yang dilalui sidin itu karena suka melakukan perbuatan namimah. Beratnya ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 213. Tadi Imam Muslim nomor hadisnya 303, ini Imam Al-Bukhari di nomor hadis 213. Maka jangankan dua imam ini, salah satu imam jengin, Imam Bukhari atau Imam Muslim bila meriwayatkan hadis, orang ini terjaga, dua orang. Maka asal kata namimah itu kata yakutu katan. Nah, timbangan nahunya kah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu kembali kepada Rasulullah. Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi kadang ada orang yang menganggap remeh hadis Nabi, bahaya. Karena Allah menjelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah jar Allah yang diucapkannya itu Al-Quran
menurut keinginan hawa nafsunya, sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi itu berucap atas wahyu dari Allah. Ada kayak kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis penutup. Tidaklah jar Nabi, aku diutus ke muka bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa ulun tutup dengan hadis yang ini? Karena sifat namimah, al-qatat, pengadu domba, antar anjur, apa lagi? Pokoknya orang angkat 70 orang berkelahi lah, 7 orang tersinggung lah, sakit hati lah. Inilah tugas Rasulullah diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang buruk. Nah, jadi al-qatat ini masuk kriteria akhlak yang buruk. Hah? Sama menggibah, memfitnah, antara anjur, menggosip. Nih malam ini, nah ulun bepander lawan uak, si A mendengar disampaikannya ke wadah nang kami panderakan, padahalnya belum tentu tahu duduk masalahnya apa, dan belum tentu tahu yang dipanderakan itu kebaikan atau keburukan. Tapi saat sampai ke wadah orangnya pasti jadi buruk, pasti jadi buruk. Nah, jadi kita bermohon lawan Allah sama-sama, semoga kalaunya kita pernah melakukan al-qatat, namimah, kita pernah mengadu domba orang karena kita kada tahu, karena kita saat itu kada tahu, kada ada berilmu, kita bermohon lawan Allah sama-sama dari hati nurani kita paling dalam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita itu. Jangan sampai kayaknya di akhirat. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Jangan sampai karena kita di akhirat saat kita menyapa Rasulullah itu berbalik badan dari kita sedikit pun sidin kada dandak melirik kawan kita. Karena kan kita bersifat seseorang yang al-qatat, namimah, auzubillah min zalik. Semoga dosa-dosa kita pernah melakukan itu dahulu karena kita kada tahu, kada berilmu, diampuni oleh Allah. Istighfar kita, taubat kita diterima oleh Allah. Dan semoga kita menjadi seorang umatnya yang benar-benar diakui oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah.